Satu persatu pegawai Kementerian Keuangan yang terindikasi pamer harta dipanggil KPK. KPK juga menemukan ada 134 ASN pajak punya saham di 280 perusahaan. Pamer harta milik sejumlah pegawai Kementerian Keuangan terus ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu persatu, pegawai dari tingkat kepala kantor, bea cukai hingga pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak dipanggil KPK. Perilaku hedonis Rafael Alun turut menyeret nama lain yang berada di lintas direktorat, seperti Eko Darmanto, Andi Pramono, sampai Wahono Saputro. Harta jumbo para pegawai ini dinilai janggal dengan status hanya sebatas aparatur sipil negara. KPK bahkan menemukan 134 ASN pajak punya saham di 280 perusahaan. Pengalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak itu ternyata punya saham di 280 perusahaan. Jadi itu kita lihat bahwa sebenarnya bukannya nggak boleh, karena PP 30 tahun 80 dulu memang melarang, tapi PP 53 tahun 2010 jadi tidak jelas. Disebut bahwa tidak tegas dilarang, tapi dibilang gini, harus yang beretika, tidak berhubungan dengan pekerjaan. Nah, khusus data ini kita dalami 280 perusahaan ini yang beresiko kalau perusahaannya konsultan pajak. Selain itu, mencuatnya transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kemenq makin menguat. Apakah KPK hanya berkutat pada tahap penyelidikan dan klarifikasi terhadap anak buah Sri Mulyani itu? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, hari ini KPK memanggil Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur, Wahono Saputro, serta Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Kedua pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan ini diklarifikasi soal harta kekayaan mereka. Sebelumnya KPK juga telah mengendus sebanyak 134 pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini terungkap setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan ada transaksi janggal senilai ratusan triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Akankah KPK bisa beruntaskan kasus yang awalnya didorong oleh Mahfud MD ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan Wakil Ketua KPK M. Yasin, kemudian pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi, dan ada Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, serta anggota DPR RI Muhammad Misbahun. Selamat petang Bapak Ibu. Selamat petang, Mbak Sera. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Mas Ali Fikri terlebih dahulu. Mas Ali Fikri, apa sebenarnya arti dan pesan penting dari pemeriksaan dua pejabat Kemenq ini? Hasilnya seperti apa? Ya, jadi untuk hari ini itu kan dalam rangka klarifikasi ya terhadap data LHKPN yang sebelumnya telah diserahkan kepada KPK sebagai kewajiban wajib lapor LHKPN. Tetapi poin pentingnya adalah tentu KPK sudah lakukan pemeriksaan lebih dahulu terhadap dua LHKPN dari pejabat di Kementerian Keuangan dimaksud begitu ya. Artinya apa? Bahwa ketika LHKPN dilaporkan pada KPK dan setiap tahunnya batasnya per 31 Maret begitu ya. Untuk 2023 tentu 31 Maret 2023 dan setiap tahunnya sama. Sehingga setelahnya dilakukan pemeriksaan begitu ya. Ketika ternyata ada dugaan harta yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan profil dari yang bersangkutan begitu ya. Dan sebenarnya KPK tidak hanya dua ini saja gitu ya, atau tiga kemarin RAT, tetapi di tahun 2022 yang lalu KPK ada 195 wajib lapor LHKPN yang diklarifikasi sama seperti halnya RAT, WS, dan AP ini begitu ya. Nah, kembali ke soal pemeriksaan, itu dilakukan oleh tim LHKPN KPK di bawah Direktorat LHKPN Deputi Pencegahan, itu mengecek langsung faktual data dari LHKPN. Misalnya, wajib lapor LHKPN
mencantumkan di dalam laporannya terkait tanah misalnya. Di sana kan disebutkan perolehannya dari mana sumbernya, kalau misalnya dari penghasilan sendiri, warisan dan lain-lain, itu kan kemudian Baik. harus juga Ya, dibuktikan oleh tim LHKM KPK secara faktualnya, baik. termasuk di mana letak tanahnya, asal-usulnya, atas nama siapa, kemudian betul ada tanah itu, harganya berapa, dan seterusnya begitu ya, Baik, secara Pak teknis Ali. demikian. Ya, Nah, dari Pak. seluruh data harta dari wajib lapor LHKPN itu kemudian diklarifikasi. Nah, seperti halnya hari ini, dua pejabat tadi itu kami lakukan klarifikasi, kami cek apakah data yang sebelumnya sudah dilaporkan itu dia atau mereka akan menjelaskan seperti apa gitu ya, Baik. pertanggungjawaban dari data yang disampaikan. Ya, Pak Ali. Tetapi perlu dipahami sebagai pemahaman bersama ya, karena ini dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan, tentu berbeda ketika dilakukan oleh Kedeputian Penindakan. Kedeputian Pencegahan itu masih sebatas proses administratif, sekalipun masuk ke wilayah substantif dari LHKPN tadi itu. Misalnya data LHKPN terkait dari seluruh harta kekayaan yang disampaikan kepada KPK tersebut. Nah, terlebih ketika kemudian dilakukan pemeriksaan, KPK menemukan ada indikasi misalnya harta yang belum dilaporkan oleh wajib lapor LHKPN, maka kan kemudian dilakukan klarifikasi. Ya. Misalnya ketika RAT kemarin diklarifikasi, KPK menemukan ternyata ada beberapa harta yang diduga tidak dilaporkan di LHKPN, sehingga perlu Ya. diklarifikasi apa Pak yang Ali, menjadi alasannya. hasil apa yang dari menjadi pemeriksaan ataupun pemanggilan dua pejabat keuangan Kementerian Keuangan ini apa Pak hasil pemanggilan hari ini? Ya, tentu kan hasilnya mengklarifikasi dari seluruh data dan informasi LHKPN-nya, sehingga kemudian nanti berikutnya kami lakukan analisis begitu ya dari seluruh penjelasan dua orang tadi itu gitu ya, sehingga nanti Ya. hasil berikutnya seperti apa. Oke, Apakah kemudian Mas Ali, ini ada kaitan rekomendasi dengan misalnya mengarah ke kepada 134 pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki saham di 280 perusahaan, artinya dalam konteks tindak pidana korupsi? Nah, ini harus dibedakan ya. Ini kan berbeda konteksnya tadi itu ketika kemudian saat ini kan KPK sedang melakukan proses penyelidikan di sisi lain, begitu ya. Ketika RAT di awal proses administratif LHKPN oleh Kedeputian Pencegahan, kemudian KPK buka proses penyelidikan untuk menjangkau lebih jauh, begitu ya. Sehingga kami bisa memanggil, bisa mengundang pihak-pihak lain untuk dimintai keterangan oleh penyelidik gitu ya. Ini berbeda ya. Ini sudah di bawah Kedeputian Penindakan Ya. gitu. Ini adalah proses menemukan apakah ada indikasi pidana, ada peristiwa pidana, dan itu menjadi kewenangan KPK, yaitu tentu terbatas korupsi gitu ya, suap, gratifikasi. Nah, tetapi yang menjadi penting juga bagi kami adalah tidak berhenti di tindak pidana korupsi suap gratifikasi begitu ya, tetapi jauh lebih penting adalah karena kebijakan KPK saat ini ketika menangani perkara itu justru kami telusuri lebih jauh pada proses dugaan tindak pidana pencucian uangnya begitu. Baik. Nah, itu yang kemudian diskusinya akan menjadi menarik ketika misalnya Pak Menko mengatakan ataupun dari PPATK juga mengatakan ada uang 300 triliun, ada transaksi 300 triliun misalnya yang itu indikasi tindak pidana pencucian uang begitu. Sehingga tentu yang kemudian kami lakukan yang saat ini KPK masih bekerja adalah mencari peristiwa pidananya untuk kemudian ditindaklanjuti pada peristiwa Soal ini, Pak Ali, soal laporan 280 perusahaan, saham di perusahaan. Nah, itu tuh apakah ini tindak pidana pencucian uang atau seperti apa dari hasil penyelidikan KPK sendiri? Iya, proses masih terus berlangsung ya. Tentu sebenarnya begini ya, dalam proses penyelidikan ini secara substansi materinya, apakah kemudian 100 lebih itu tadi itu ya, bahkan kemudian kan ada indikasi-indikasi lain ya, tidak hanya itu, kami pastikan itu, misalnya kemarin ada temuan uang di di safety box sebuah bank misalnya, itu kan ada indikasi-indikasi awal ya, yang terus kemudian KPK lakukan pendalamannya di situ. Tetapi secara materi hasilnya apa KPK lakukan terhadap pemeriksaan pihak-pihak itu tentu tidak bisa kami sampaikan dong. Ini kan bagian dari strategi yang kami lakukan karena prosesnya butuh panjang dan
tidak mudah kemudian ketika kami sampaikan selesai begitu. Karena ini kan terus berjalan begitu ya. Baik. Klarifikasi, pemeriksaan, permintaan keterangan kepada pihak itu 360 derajat gitu ya. Baik itu dari kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Pihak-pihak yang ada kaitannya dengan RAT ini tentu terus kami lakukan pendalaman. Sehingga tidak bisa ya kami sampaikan hasilnya seperti apa materinya. Tetapi yang pasti baik. bahwa seluruh prosesnya masih berjalan sampai hari ini. Gitu. Baik, seluruh proses masih berjalan. Kalau Pak Yasin sendiri melihatnya bagaimana Pak? Ini kan tadi dari Mas Ali Fikri mengatakan bahwa ada dua hal yang berbeda. Walaupun memang ada runutannya begitu. Tapi ada soal pengecekan kekayaan sendiri, kemudian ada proses saham di 280 perusahaan ini sendiri. Iya. Kalau sifatnya itu hanya klarifikasi substansi laporan harta kekayaan itu sifatnya hanya administratif saja. Artinya di Undang-Undang KPKPN itu, Undang-Undang 28 tahun 99 yang mengatur tentang LHKPN itu, tidak ada kaitannya untuk menjurus ke arah pidana. Jadi lebih baik digandingkan saja dengan gratifikasi. Apabila kekayaannya itu melampaui batas kewajaran, Tidak sesuai dengan profil tertentu. tidak sama gitu. dengan profil itu dari mana asalnya. Walaupun undang-undang mengatakan di pasal 38B itu, Undang-Undang 3199 Yungto 22.001 itu harus terdakwa dulu, baru pembuktian terbalik. Tapi ingat di pasal gratifikasi itu ayat satunya itu mengatakan apabila penerimaan ya, yang diduga kan dari penerimaan banyak ini, melebihi dari 10 juta, maka yang membuktikan bahwa itu suap atau bukan itu adalah pegawai negeri yang bersangkutan atau ASN yang bersangkutan. Pakai mekanisme itu aja. Nanti kalau klarifikasi dipertontonkan ke publik, ujung-ujungnya juga akan lama. Ini konteks permasalahannya itu sudah menjadi domain publik. Iya, betul. Menjadi mengemuka rame di publik, tapi penanganan hukumnya lambat karena ada hambatan pengaturan tadi. Ya. Nah, ini mumpung juga ada narsum dari DPR, ini mestinya itu juga harus segera mengadop undang-undang yang mengatur tentang illicit enrichment, kekayaan yang melampaui batas, tidak harus terdakwa dulu, baru lapor saja. Apabila sudah melampaui batas kewajaran itu harus ada pembuktian terbalik. Dari mana asal kekayaanmu itu? Kalau diri LHKPN itu tidak ada kewenangan itu, paling klarifikasi. Jadi undang-undang itu terus terang saja saya sampaikan itu tidak berdaya atau katakanlah mandul itu undang-undang LHKPN itu. Saya juga dari KPKPN dulu. Kemudian pertama di KPK menjadi direktur laporan harta kekayaan. Jadi kalau masalah harta kekayaan itu banyak kelemahan di dalamnya. Karena apa? Kurangnya pengaturan. Ada 10 pasal di dalam undang-undang itu yang dihapus. Di Undang-Undang 28 yang mengatur LHKPN. Gitu. Kalau menurut Pak Yasin sendiri urgensinya apa sebenarnya memanggil pejabat Kementerian Keuangan kemudian untuk dimintai klarifikasi soal harta kekayaan ini, apa urgensinya sebenarnya saat ini? Ya prosedurnya memang begitu, hanya seperti itu di LHKPN, apa betul laporan itu. Kalau dijawab betul kan juga tidak bisa dipaksa kan. Nah, maka sebenarnya setelah laporan itu adalah pinter-pinternya KPK yang mempunyai suatu kewenangan yang extraordinary crime itu untuk meneliti kemana-mana. Berasumsi bahwa laporan itu, masyarakat itu laporan dari ASN itu ya, dalam bentuk LHKPN itu banyak yang belum dilaporkan. Sebagai kata halus dari banyak bohongnya ya, itu banyak harta yang tidak dilaporkan. Itu pengalaman kami dalam pemeriksaan ya. Saya pernah jadi direktur LHKPN itu ya, pertama kali di KPK saya posisinya di situ. Jadi bagaimana laporan itu bisa berdaya guna untuk mencegah itu sampai sekarang itu ya belum ketemu karena undang-undangnya sangat lemah itu. Hukumannya administratif bagi yang tidak punya atasan, misalnya DPR tidak lapor saja sebenarnya tidak ada hukumannya itu. Karena DPR kan tidak ada atasannya. Nanti Pak Misbakum kan bisa menjelaskan itu. Nggak ada itu atasannya. Jadi seandainya toh tidak itu lapor karena malu kalau tidak lapor. Itu tidak ada sanksi yang bisa mengenakan bahwa yang bersangkutan itu salah karena tidak lapor LHKPN. Oke, kita langsung minta tanggapan dari Pak Misbakun. Pak Misbakun, ini tadi
Pak Yasin mengatakan bahwa memang undang-undang juga ada celahnya sendiri, dan ini artinya apa yang sudah dilakukan untuk mengungkapnya jangan sampai sia-sia, tidak bisa untuk menjerat siapa pelakunya, baik itu dari korupsi ataupun TPPU. Semuanya pada konteks undang-undang. Karena semua yang kita jalankan ini kan diatur oleh undang-undang. Jangan sampai kemudian dalam rangka segala sesuatu yang ingin mengatur tertib hukum tidak disyaratkan pada hukum itu sendiri. Tadi Pak Yasin menjelaskan cukup jelas bahwa ada titik lemah. Apakah ini titik lemah atau memang prosedur administrasinya seperti itu? Itu. Karena apa? Undang-undang itu adalah politik hukum itu sendiri yang diatur oleh negara. Kalau kita mau keluar dari politik hukum yang diatur oleh negara, koridor yang ada itu harus dioptimalkan. Apakah pegawai negeri dilarang memiliki saham di tempat lain? Apakah kemudian seorang pegawai negeri sipil tidak dibolehkan menambah penghasilan mereka yang sah dan legal untuk mendapat penghasilan di keterbatasan negara yang tidak bisa, ya kan, yang tidak bisa memberikan batasan optimal terhadap kemampuan yang dia miliki. Apakah seorang PNS itu hanya dibolehkan menerima slip gaji dari PNS dia? Kan tidak. Nah, sekarang tadi kalau kita bicara LHKPN dan saham, tentunya transaksi PPATK itu adalah sebuah data. Laporan LHKPN itu adalah data. Data apa? Data yang perlu dilakukan klarifikasi untuk menjadi informasi. Klarifikasi untuk dilakukan analisis. Kemudian baru kita menemukan yang namanya indikasi. Itu. Nah, Pak Yasin tadi sudah sangat menyebutkan, beliau punya pengalaman mulai di KPKPN. Kemudian pernah menjadi direktur LHKPN. Kemudian beliau pernah menjadi komisioner KPK. Tadi Pak Ali Fikri cukup clear menjelaskan bahwa semuanya proses itu adalah proses klarifikasi. Artinya apa? Dari sources data yang ada, berupa apa? LHKPN. Kemudian dibandingkan dengan PPATK. Semua kembali kepada undang-undang. Soal mengakomodasi apa yang menjadi keinginan Pak Yasin itu kan kembali kepada keinginannya negara. Apakah negara itu datang dari pemerintah, ya kan? Apakah kemudian datang dari siapapun, itu harus dirumuskan bersama. Itu. Permasalahan ini adalah permasalahan sekarang adalah fakta dan berdasarkan data. Yang disampaikan oleh PPATK itu ada nilainya sampai 300 triliun. 300 triliun PPATK itu adalah data, belum informasi. Data yang belum informasi ini kan perlu diklarifikasi, dilakukan analisis, kemudian ketemu indikasinya. Indikasinya itu bisa dua arahnya, terjadi pelanggaran dan tidak terjadi pelanggaran. Dan ini adalah proses. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ali Fikri udah cukup jelas kok. Semua masih tahapan. Jadi jangan kemudian kita melangkah tahapannya itu melompat logikanya. Itu ada saham dan sebagainya. Yang disampaikan Pak Pahala juga adalah clear, ada ditemukan dari LHKPN berapa pegawai Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai saham, clear. Tapi kemudian belum ada penjelasan lebih lanjut. Itu melanggar hukum, melanggar ketentuan, melanggar disiplin pegawai yang mempunyai indikasi pidana kan belum. Tetapi apa yang terjadi? Gulungan informasi seakan-akan itu sama. Misalnya saya kasih contoh. Baik. Seandainya satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak melakukan transaksi 50 juta saja dengan 40.000 pegawai selama 10 tahun, berapa puluh triliun dan berapa ratus triliun itu terjadi. Apalagi tipikal data PPATK itu antara rekening debit dan kredit itu ditotal. Tidak ada di offset, misalnya bergerak dari debit ke kredit menjadi minus, minus menjadi bertambah. Tetapi semuanya adalah amount totally. Nah, Bu Yenti. Debit dan kredit dijumlah. Nah, ini yang perlu kita hati-hati dalam melakukan upaya
untuk melakukan klarifikasi. Baik, Pak Dan saya Misbakun. yakin KPK dengan mekanisme yang ada bisa menemukan indikasinya. Baik. Tapi harus diingat juga, kalau kita berdasarkan undang-undang, ada undang-undang teks amnesti dan pengakuan pajak sukarela yang bisa dipakai Oke. untuk kemudian semua itu memutus mata rantai. Baik, Pak Misbakun, saya mau ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu, soal laporan 134 pegawai yang ada saham 280 perusahaan. Apakah Ibu melihat ini sebagai pola dari tindak pidana pencucian uang? Tapi Bu Yenti tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut.